Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Wakil Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, serta jajaran TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang malam hari ini mengambil tema semangat Isra Mi'raj, menuntun insan mandiri untuk beribadah dengan khusyuk serta menjadikan manusia yang beriman, beradab dan bertakwa. Ini kayaknya tema Isra Mi'raj paling panjang sedunia. Masjid Madani, Desa Dusun Kerajaan, Desa Doso Mulyo, Kecak Nopo Yoso, Kulo ngomong nopo? Kulo ngomong nopo? Doso, maklum kopine rung teko. Desa Yoso Mulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu warga masyarakat Banyuwangi rahimakumullah. Tuku kopi bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Orang Banyuwangi yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Tapi bohong, karena kopinya nggak ada. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini adalah salah satu malam terbaik untuk kita. Maka bagi semua yang hadir, cangkeme banser ki ngopo to kayak? Woi, sempritmu iki lho, Cuk. Iki lho. Mosok nggawa kopi nganggo sempritan? Saya berharap malam hari ini menjadi salah satu malam terbaik untuk kita. Amin. Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan malam hari ini yang susah disenangkan, yang sempit dilapangkan, yang sedih dibahagiakan, yang sakit disembuhkan, yang berhajat dikabulkan, yang jomblo segera dinikahkan. Ada yang janda. Dan mudah-mudahan yang janda segera dimudarkan. Tahu yang minum kopi saya sendiri. Kenapa cangkirnya dua? Ada tulisannya yang satu mam, yang satu dad. Yang satu bapak, yang satu ibu. Maksudnya ya apa? Kenapa? Oh, teh kopi. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan,
alaikum bimujalasatil ulama, kata Nabi, hendaklah kalian bermujalasah, menghadiri majelis taklim dengan para ulama dan kiai, wastimai kalamil hukama, dan mendengarkan dawuh-dawuhnya para hukama. Kenapa harus ngumpul dengan para kiai dan hukama? Maka hari ini saya yakin komplit yang datang dengan segala macam profesi. Mungkin ada yang dari petani, ada dari pedagang, ada ketok rupanya kayak timbangan. Mungkin ada dari profesi pegawai negeri, ada swasta, dari tingkatan jabatan ada Bapak Wakil Bupati. Halo Pak Wakil, kenapa beliau senang pakai baju hitam? Karena kalau kotor tidak kelihatan. Nah Bapak Ibu, ternyata apa? Apapun profesi, pangkat dan jabatannya, di mata Nabi sama. Duduklah, bermujalasahlah, bermajelaslah dengan kiai dan ulama. Fa innallaha yuhyil qalba al-mayyit, sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati binur hikmah, dengan cahaya pengajian. Kama yuhyil ardu al-mayyita bima'il matori, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Jadi mohon maaf, bumi yang mati bisa hidup dengan air hujan, hati yang mati bisa hidup dengan pengajian. Apa contoh hati jenengan masih hidup? Seminggu yang lalu dengar woro-woro pengajian di desa Yosomulyo bersama Kiai Ganteng sedunia. Yang jawab, itu karena tak mampu memiliki aku. Sorry ya, bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Iya. Kalau kamu janda naksir saya, ingat, hati ini meyakinkanku, tapi cermin itu menyadarkanku. Begitu mendengar ada pengajian, Anda senang. Ini tanda-tanda hati yang kita miliki dijaga oleh Allah. Amin. Hati kita insya Allah hati yang terjaga. Amin. Iki lho kan mau wirawiri ngopeng gedang lungguh ngono lho iki. Yang kamu perlu tahu, lebih menarik wajahku dibandingkan bokongmu. Bapak Ibu, para pemirsa, ini mohon maaf sebelum saya lanjutkan. Ini kamera yang besar-besar di depan saya ini Bu, ini kru dari acara TV saya di Jakarta, BTV. Namanya acaranya Jalan Dakwah Gus Miftah. Ditayangkan setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 12 siang. Coba Anda pulang, itu dulu Berita Satu nama TV-nya, sekarang menjadi BTV. Maka insya Allah acara ini besok akan disiarkan ulang di Jalan Dakwah Gus Miftah. Ngadeg meneh. Rupamu elek. Oh, Pak RT. Pantes RT rekoso terus. Maka begitu woro-woro pengumuman itu datang, waduh, besok saya pengen pengajian. Itu tanda-tanda hatimu dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena gak mungkin hati yang mati seneng dengan pengajian. Maka dalam kitab Wasiatul Mustafa, di situ disebutkan salah satu wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, idza madha 'alal mar'i arba'una sobahan. Ketika seseorang itu melewati 40 hari, berapa Bu? 40.
Walam yujalisul ulama. Selama 40 hari itu dia tidak bertemu dengan kiai dan ulama. Apa yang terjadi? Qasat qalbuhu, maka hatinya menjadi keras, wajasaro alal kabair, dan berpotensi melakukan dosa besar. Berarti apa batasannya? Jangan sampai lebih dari 40 hari Anda tidak ketemu dengan ulama dan kiai. Maka hebatnya Kiai Jawa apa? Dulu kalau bikin pengajian rutinan, kita mengenal istilah selapanan. Selapanan itu berapa hari, Bu? 35 hari. Weton itu ada berapa toh? 5. 5 kali 6 berapa, Pak? 30 kalau kali 7? Kali 7 kok 210 kilo? 5 kali 7 berapa? 35. Saya sering ditanya, Gus, ilmu weton itu boleh diyakini enggak? Ingat, ilmu weton itu boleh dipelajari tapi enggak boleh diyakini. Banyak anak yang stres gara-gara apa? Enggak bisa menikah dengan gadis pujaan hatinya karena menurut bapak ibunya wetonnya tidak pas. Betul? Saya pernah menikahkan santri, ibunya tidak berani menikahkan gara-gara apa? Gara-gara soundnya jelek dangdeng-dangdeng. Gara-gara yang laki-laki wetonnya wage, yang perempuan paing. Ini kalau dipaksakan katanya geyeng. Kalau ini dipaksakan menikah, maka bapak ibunya katanya bisa mati terlebih dahulu. Saya bilang kalau bapak ibunya mati lebih dahulu ya lumrah wong luweh tua. Kalau wage ketemu paing ya namanya geyeng. Kalau wage ketemu wage ya gege. Wage ketemu kliwon gewon. Wage ketemu legi geli. Boleh dipelajari tapi tidak boleh diyakini karena tidak mutlak sebagai sebuah kebenaran. Coba umpamanya, kalau dulu kan di TV-TV lawas itu ada ketik rek spasi primbon, ketik rek spasi weton. Iki sone iki ngopo to iki? Saya sering bilang inilah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujute, cewek diragati oke diuntal kancane. Lah. Betul, Bu? Bengung meneh. Tukang sone di tukang sone. Oi, tukang son. Apa diwalik wae? Aku ngeson kowe ngaji ning kene. Ilmu weton boleh dipelajari, nggak boleh diyakini. Jangan yakin-yakin banget umpamanya. Ada Pak Lurah di sini. Di Lurah. Halo Pak Lurah. Pak Lurah wetonnya apa Pak Lurah? Sabtu Legi, tidak cocok hidup di air. Tidak cocok hidup di air, Pak. Nyemplung kesuwen modar. Kalau Pak Wakil Bupati, bertanya apa Pak Wakil Bupati? Selasa Wage, istrinya harus 4. Ada istrinya, cie. Cek. Lah ilmu seperti itu nggak boleh diyakini, boleh saja dipelajari. Hebatnya kiai-kiai Jawa dulu Bapak Ibu, untuk mensiasati supaya tidak lebih 40 hari umat segera ketemu dengan kiai, maka dibuat pengajian lapanan. Sehingga nyuwun sewu, kalau kiai-kiai lawas dulu punya rutinan pengajian, itu biasanya selapan dino pisan. Itu siasat dari hadis Kanjeng Nabi, jangan sampai lebih dari 40 hari kita tidak ketemu dengan ulama dan kiai. Maka begitu ada pengumuman pengajian Anda datang senang, bahkan baru mendengar berita sudah senang, itu tanda-tanda hatimu hati yang lunak. Amin. Makanya kalau hatinya senang, duduk seperti apapun nyaman. Duduk sambil kipas-kipas nyaman.
Saya yakin Anda kipas-kipas bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Duduk sambil mangku anak nyaman. Duduk di depan sendiri tungkai diselonjorke nyaman. Aku terganggu dengan tungkakmu. Raine alus, gelange gede, tungkae meletek, menjijikkan. Nah, maka itulah alasan kenapa sesaat sebelum Nabi Muhammad berangkat Mi'raj menghadap Allah, Nabi Muhammad terlebih dahulu hatinya dibersihkan dari segala kotoran oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa? Karena hati yang diterima oleh Allah itu adalah hati yang bersih. Lah pengajian itu tujuannya apa? Ikhtiar bareng-bareng, ngrungokke pengajian, mendengarkan hikmah, supaya hatinya dibersihkan oleh Allah dari semua penyakit hati. Amin. Apa saja penyakit hati? Banyak. Kalau di desa yang paling banyak kita dengar penyakit hati itu apa? Iri dengki. Betul Bu? Makanya ada istilah kalau tinggal di kota itu harus tetangganya beli rumah, kita juga masuk rumah sakit. Tetangganya beli tanah, kita juga masuk tanah, kuburan. Loh, ambulannya teko kae lho. Buka dalan. Di jalan itu yang paling menangan ambulan. Bahkan rombongan presiden pun kalau ada ambulan harus ngalah. Betul Pak Wabub ya? Harus ngalah. Selama saya pengajian, inilah pengajian paling horor sedunia. Lagi ngomong ambulan, ambulannya datang. Langsung ngobul. Jadi Bapak Ibu, saya kasih tahu peraturan lalu lintas. Siapa yang harus diutamakan ketika berlalu lintas? 1 ambulan. 2 kereta lewat, baru 3 rombongan VIP. Jadi kalau Anda pengen di lampu merah itu nggak berhenti gampang. 1, jadilah presiden kayak Pak Jokowi, atau 2, numpak ambulan. Tuwing, sopo kayak orang gambiran yang iri dengki. Biasanya jilbabnya pink. Kok di belakang banyak yang pink? Yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Penyakit hati. Maka dikatakan apa? Iyyakum wal hasada. Jauhilah hasud. Fa innal hasada, karena sesungguhnya iri dengki atau hasad itu yakulul hasanati, dia memakan kebaikan.
Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, hilang sirna gara-gara kita iri dan dengki. Ini mohon maaf kalau ada kiai di sini. Saya dulu pertama kali masuk ke kamarnya Habib Lutfi. Saya pegang kaki beliau, saya pijitin, Bu. Saya itu kalau ketemu guru, biasa satu melayani makan, kedua pijit. Jadi kalau saya ketemu kiai-kiai saya, yang saya lakukan itu, mijit atau melayani makan dan minum. Saat itu ketika saya melayani beliau di kamar, saya pijit kakinya, guru saya bilang begini sama saya, Miftah, nggih Bah, kamu ingat, akan datang satu saat kamu akan menemui satu masa di mana hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Waktu itu saya mikir, masa kiai hasut? Ternyata saya betul-betul menemui zaman itu, Bu. Kalau santri itu Pak Wabub, hasutnya sederhana. Temannya mungkin kirimannya dari rumah lebih banyak dibandingkan dirinya. Atau temannya punya apa, dia nggak punya, ngiri. Tapi itu standar karena anak-anak. Ternyata Pak, yang jauh lebih menakutkan itu kalau kiainya hasut. Dulu kalau Bapak Ibu ingat, tahun 2021 Gus Miftah viral gara-gara ceramah di gereja. Saya dibantai habis. Yang bantai siapa? Satu Wahabi, dua teman kiai sendiri. Ternyata setelah saya lihat, saya dibantai, dihajar, dibully. Bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Maka bapak-bapak kiai yang ada di atas panggung, mohon izin, mohon maaf, ngapunten nyuwun sewu. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Saya nggak pernah nerima amplop sekarang, Bu. Saya juga tidak pernah menerima uang. Saya tidak menerima transfer. Karena yang terima ajudan saya. Nah, maka kemudian apa? Fungsi pengajian seperti ini untuk mengingatkan. Jangan punya hati yang hasut. Dibersihkan dari semua penyakit. Maka orang yang selamat itu siapa? Ilaman atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka kalau minta sama Allah gak usah banyak-banyak, Bu. Salah satunya apa? Hati yang selamat. Kalau saya ngaji sama mbak-mbak di klub malam bersama para purel rahimakumullah, saya bilang apa? Cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Maksudnya apa? Jangan sampai bodimu bermaksiat, kamu kehilangan Allah dari dalam hatimu. Faktanya Bapak Ibu, saya besok ini sebelum Ramadan renovasi musola di tempat lokalisasi. Musolanya dulu kita beli nggak boleh. Itu musola yang saya jadikan tempat pengajian bersama para begengge. Saat itu saya sholat malam di situ, saya tahajud di situ. Saya sholat witir di situ, dulu mau dibeli nggak boleh. Kemarin saya pengajian terakhir di sana, yang punya tempat datang. Abah, ya Bu, saya mau mewakafkan musola ini melalui Abah. Silakan diterima. Betul Bu, betul. Allah sudah kasih hidayah. Dulu dibeli nggak boleh, sekarang dikasih Pak. Saya bilang, kalau Ibu kasih saya mohon izin, musola mau saya renov, plafon mau saya ganti, atap mau saya ganti, tembok saya perbauri, saya pasang karpet. Supaya apa? Para begenggek nyaman sholat di situ. Saya tanya kepada mbak-mbak yang hadir, tolong angkat tangan. Siapa yang nggak punya mukena hari ini? Yang angkat tangan lebih dari 300 orang. Saya bilang, saya mau kasih mukena, saya mau kasih Quran, saya mau kasih sajadah. Syaratnya apa? Tolong dipakai. Ada yang nanya, ikhlas napa mboten Gus? Saya jawab, ikhlas.
Syaratnya dinggo salat, aja dinggo lemek. Aku yang ngono ta. Dinggo lemek modar aku. Apa Pak? Tak kepepet. Kok kepepet? Awakmu lah kepepet karena aku banyak aku kepepetnya. Kalau saya pulang pengajian Bu, melintasi kamar-kamarnya mbak-mbaknya itu. Kadang-kadang mbaknya sengaja pintunya dibuka, mereka baru selesai mandi pakai anduk segini. Iya. Gus, mampir. Saya andilau, antara dilema dan galau. Mau mampir, dosa. Nggak mampir kok barang bagus. Makanya Pak Wakil Bupati nggak usah ikut saya Pak Wakil Bupati. Bahaya. Saya khawatir kalau Pak Wakil Bupati ikut, mau masuk nggak mau keluar. Ingat istrimu di rumah, Bapak. Iya di sini. Maka Bapak Ibu, Nabi Muhammad ketika mau mi'raj, dadanya dibedah, dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Supaya apa? Sowan kepada Allah betul-betul dengan hati yang suci. Maka Bapak Ibu, dengan kondisi seperti ini mungkin panas tapi kita nyaman, itu tanda-tanda hati kita masih diisi oleh Allah. Amin. Saya mau tanya, apa sih yang kita cari di dunia ini? Bukan kaya Bu, tapi cukup. Bukan senang tapi tenang, betul. Banyak orang kaya tapi tidak cukup. Yang diomongkan tiap hari uang terus. Pagi uang, siang uang, sore uang, mau tidur uang, bangun uang, sampai raine koyo uang. Makanya coba, yang kita cari bukan kaya tapi cukup. Kalau Gus Miftah itu hidupnya cukupan. Saya hidupnya pas-pasan. Pas mau makan bisa, pas mau minum bisa, pas mau ngopi bisa, pas mau degan ada, pas mau beli rumah bisa, mau beli mobil bisa, pas mau nambah istri sebenarnya bisa, tapi saya menghargai perasaan istri saya. Karena saya punya prinsip, wahai para suami ingatlah, hargailah perasaan istrimu. Kenapa? Karena gajimu tidak mampu membeli perasaan istrimu. Betul? Saya pernah ditanya, Gus, kenapa kalau istri-istri di sinetron itu kok sabar-sabar? Iya, istri-istri di sinetron itu sabar-sabar. Kenapa? Karena dibayar. Pengen istrimu sabar, dibayar. Kenapa Bu Abub dari tadi senyum-senyum terus? Karena dibayar. Coba kalau nggak dibayar, sugirah diantemi karo bojone. Nah, malam hari ini saya akan membahas di acara Jalan Dakwah Gus Miftah, BTV bersama Gus Miftah dan masyarakat Banyuwangi malam hari ini, bagaimana menata hati kita supaya selamat sehingga besok sowan kepada Allah dengan hati yang nyaman. Amin Allahumma amin. Maka ceramah akan saya sampaikan terlebih dahulu dengan minum kopi mumpung masih panas. Pengklepet karo-karoan gitu loh Pak. Rogi ambune ya Allah sangite. Ini kopi pahit Bu. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya, tapi bohong. Secangkir wedang kopi, wis kebacut dipikir rasido dirabi. Iya. Langsung ada pengumuman di depan saya, Gus jangan lupa ada sorban keliling. Saya jadi mikir, ini sebenarnya panitia ngundang saya untuk ceramah atau untuk ngemis saudara-saudara. Yuk kita selawatan dulu atas permintaan panitia. Coba Bapak Ibu keluarkan dompetnya, keluarkan isinya. Yang nggak punya uang silakan hutang. Kalau dompetmu ada 100.000, 50.000, 1.000, kira-kira yang kamu masukkan ke kotak infak 100.000 apa 1.000? Kancuk. 100.000 apa 1.000?
Delok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Emosi aku. Ya, panitiane pundi panitiane siap-siap. Panitia mana minta infak nggak siap-siap? Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang hadir minta lagu apa? Mangku purel matamu, mangku purel. Masa mangku purel gitu? Mangku purel. Mendas. Oh gambirane kepiye ta iki? Lagune Gus Miftah sing anyar mawon. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku ra tau diparingi terus aku budal patroli. Banjur metu bengi gugah rondo etan kali. Diajak ngaji. Sapa sing gugah? Pak Wakil Bupati. Malah mangku purel. Aku lombian gak ada lagu Banyuwangi zaman biyen gitu. Ceng soal ngaji ra duwe guru kelingan aku. Sun sembore semiki Mas yo tak udan jero ati ana swarane ra ana wujute entut den. Angel. Kuwi lagu Banyuwangi niku nggih. Lah bahasa Osing niku pripun, Pak? Son ngoten niku Osing niku. Pak Wabu bisa bahasa Osing, Pak Wabu? Mboten saged. Oh. Ayo selawat apa iki ya? Yo. Kok jongkot tikir meneh. Cek aku lagi seneng lagune wong NU aku. Ayo bengok sing banter. Pas selawat mulai, aku tak nembang syair dhisik. Kok rupane ngaini terus ora mongan-mangan terus cangkemmu gitu loh. Siap-siap. Dijawab dhisik, niki sahabat NU Nahdlatul Ulama. Dijawab muslimat karo fatayat sing banter. Bapak NU Ibu Mus. Oh ya sing semangat ngono lho. Muslimat. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa. Salah. Rahmat. Berkat sing dipikir. Kok geting aku? Ulangi pesan meneh. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa.
Karepmu. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabibillah. Salatullah salamullah sederek kita sedaya. Terus goblok, terus mau pembukaannya tok. Emosi tak kekrek loh. Para bayaran gitu ya. Sederek kita hop. Iki tukang sone kepiye ta iki? Niki kadang-kadang muni loh. Kita doakan mudah-mudahan sound systemnya dari sound system yang paling besar. Se-RT. Sederek kita sedaya jalar estriane lantua mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga. Mesti dipaksa timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sandangane diganti putih yen wis budal ora kena mule tumpane kereta Jawa roda papat rupa menungsa tumpane kereta Jawa roda papat rupa menungsa. Tangan diangkat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin nabibillah. Salatullah salamullah ala yasin kuwane ora ana lawangi turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa kelasa turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa kelasa. Salatullah salamullah Nabibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Isone urip mati urip.
Sesuai tukang sone tak pateni kok iki. Dolan ning sawah adus ning kali. Kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji. Okeh rondo sing njaluk diajari ngaji. Malah dirabi. Emangnya aku cowok apaan? Banyuwangi Krawuan Gus Miftah wakil bupatine lumayan gagah. Tapi sayang senajan gagah ora tau ngundang Gus Miftah. Tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah. Langsung Bu Wabub jawab, awas lah wak sampai kowe nambah bengi iki rasa mulih nang omah muda. Siap-siap Pak Wabub ora kejatah. Ini kok nggih Pak Wabub tak sampai lagi jatah lagune Gus Miftah ki mau. Saben malam jemua bojoku angel digugah. Aku rata dibai terus aku budal patroli. Banjur metu bengi gugah rondo etan kali. Jenenge sapa? Siti. Iki pengajian paling kompak sak donya, Pak. Lah kok piye? Lungguh ngarep dhewe wong papat, tungkake slonjorke kabeh. Lah padha karo mancal raiku to. Mosok pengajian kok ngomong ngene iki. Ya Allah, mbak kayak nganggo masker mung cangkeme tok ini iki. Lah mung masker nganggo cangkeme tok, Mbah niku ora wergi corona, tapi mergo mrongos. Oh, si mbak kene tak kayak duit. Si mbak yang pakai masker sini. Tak katanya suat, tak kayak duit Ren ya. Gila. Mbak sing tua gila. Mbah, mriki. Rene yo. Wah. Mbak mriki tak kasih uang. Oh, sok kaya lo. Oh. Isin ora apa-apa. Hai sayang. Iya. Mbak mriki. Aku kangen sama kamu. Mbak mriki. Iya, sini. Nih Mas Baca dunggake panggung. Mriki Mbak kali kula. Mboten apa-apa mriki. Ya wes kene. Hei, kene. Mriki mawon. Hop, meneng. Nyilih miki. Cek. Mriki Mbak mriki. Rene ya toh. Gini. Ya agem iki. Ya kula jeneng tangkat kalian jenengan. Tancan ya. Oh, wis suwe ra nyekel mic. Iya. Loh. Oi. Kamu sini. Ternyata cintaku bertepuk sebelah tangan. Ndelok sing rupa paling tua iki sapa iki sing lucu iki? Di sing tua. Aku pengen rondo tua ngacung rondo tua. Lah sing nom ngacung iki lho. Kudung putih pundi? Sing pundi sing tua? Aku senengnya sing tua-tua. Kalau yang muda nanti aku nafsu. Di sing tua. Wah aku jadi enom. Di sing tua.
Kula pengen ngetes wong tua-tua kula. Pundi? Ah kae Mbah tua jilbab ireng. Mriki Mbah. Itu ini kok niko, Mbah tua niko jilbab ireng niko. Iya, mriki. Mriki sih Mbah. Nah itu. Niki. Rondo monom yo moh aku, munggah. Ini Mbah. Kita iringi dengan sebuah lagu. La ilaha. Mriki Mbah, mriki. Jimbaya mriki. Teng dalem tasik kagungan mik mboten. Namanya Mbah sinten namine? Sinten? Mbah Amanah. Mbah Amanah yuswane pinten? Umurnya pinten? 70 tahun. Ampuh loh, 70 tahun ramati mati loh. Ampuh. Gemes aku. Masih punya suami. Badan cie, randa cie. Ih, Mas Mbah Amanah, janda dari Banyuwangi. Ini dulu Bu Amanah ini masa mudanya cantik seperti Marsanda. Sekarang markaban, iya. Nah, Simba, asik nyambut damel mboten? Pekerjaannya nopo? Nape. Oh, gawe tape. Panas ambune brang-breng. Mepe gabah ngombe susu, Mbah Amanah ababe mambu. Mbah Amanah apal Pancasila mboten? Lah Mbah Amanah wani nyanyi pakai duit. Nyanyi nopo mawon? Terserah. Oh ami belalang kupu-kupu. Baca surat Al-Ikhlas, tak kasih uang. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru di Banyuwangi Al-Ikhlas, Allahumma sholli ala Muhammad. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Iki sing ora ana suarane apa kupingku sing budek ya? Iki mike bosok kok mike iki. Dalan nggo mik kula. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Aku njaluk duit. Njaluk duit. Oh, aku cek ngesai duit. Wes aku ngesai duit. Cerewet. Lah kula paringi duitnya kagem nopo? Tumbas slot. Damel tumbas nopo yatrane? Mbah lawuh. Damel tumbas nopo? Mbah lawuh. Tumbas lawuh. Lah ning omah lawuhe nopo? Gereh, Pak. Gereh. Gereh, arep pirang kilo samene gereh iki? Oh. Mosok sakmene mbane gereh, Mbah? Lah dar eyek tasik tedas mboten? Mboten. Ya mboten ra duwe untu kok. 1 2 3 4 5 6 7 mau ngitung tok. Ning omah duwe TV mboten? Mboten yo tuku dhewe. Oh, makasih Mbak Amanah ya. Oke, I love you. Semoga Bu Amanah ngaji rong amplopan dirampok Bu Amanah.
Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Mau anu nih, kok dadi miku mambu ya? Ternyata apa ibu amanah. Mambu tape, gini gua wow. Mau si irim mau? Mepe gabang ombene susu. Bu amanah ababe mambu, ababe mambu. Ono gajah ning pinggir kali, insya Allah amanah nikah lagi. Siapa sing rabi? Wakil bupati. Bayangno Gus, Pak wakil bupati nikah karo Mbah Amanah. Yakin sing mati sapa dhisik? Pak wakil bupati. Kan iso keracunan. Keracunan apa Pak Wabub? Susu kadaluarsa. Baru paham. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Malam hari ini tema pengajiannya adalah Bu Amanah yang telah merampok uangnya Gus Miftah. Ijek ngekek loh Pak, berarti kerungu loh. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana cara menjaga hati ini wow? La awake dewe kalau kita ingin hatinya bersih seperti Nabi, jelas gak mungkin. Tapi minimal kita berusaha untuk membersihkan hati. Salah satu ciri hati yang bagus itu apa Bapak Ibu? Bahagia ketika orang lain mendapatkan nikmat. Jangan sampai susah ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Istilahnya apa? SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Waduh, kok yang dikasih uang amanah? Kok aku enggak? Harusnya apa? Harusnya senang melihat orang senang. Susah melihat orang susah. Jadi nakerati niku gampang mawon kok. Kan mau kula mun matur. Jangan minta kaya tapi minta cukup. Jangan minta senang tapi minta tenang. Karena banyak orang yang wajahnya tenang, mohon maaf wajahnya senang tapi hatinya tidak tenang. Lah, carane nenangke niku pripun? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Wong sing eling Gusti Allah, orang yang ingat Allah, yang senantiasa berzikir, maka hatinya menjadi tenang. Mila nyuwun sewu, Gus Mik niku membuat satu kitab namanya Dzikrul Ghafilin. Kiai saya itu ada yang menerjemahkan Dzikrul Ghafilin nopo? Dzikirnya orang lupa. Soalnya apa? Banyak di antara kita yang mulutnya komat kamit membaca kalimat thayyibah, tapi hati dan pikirannya kemana-mana. Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. Mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi otak dan pikirannya kemana-mana. La ilaha illallah, SPP nerong dibayar. La ilaha illallah, dodolane ora payu. La ilaha illallah, ora keduman BLT. La ilaha illallah, sertifikat sih neng bank. La ilaha illallah, bojoku digondol uang. La jadi mulutnya komat kamit membaca dzikir, tetapi hati dan pikirannya kemana-mana. Wong-wong ngoten iki ra bakal tenang. Tapi nyuwun sewu, lah atine manjing Allah, nonton TV, nonton YouTube pengajian,
mendengarkan YouTube-nya Gus Miftah membaca Hasbi Robbi. Hasbi Robbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Begitu mendengar hati ini ayam tanpa disadari air mata menetes, itulah tanda-tanda hatinya mutmainnah. Amin. Pernah merasakan itu, Bu? Pernah? Atau sedang mendengar anaknya ngaji di masjid pakai speaker, tahu-tahu kita ternyuh, berarti hatimu sedang diketuk oleh Allah. Padahal apa? Orang yang sampai melupakan Allah dikatakan dalam Al-Quran, waman a'rodo ang dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka Allah akan memberikan baginya kehidupan yang sempit. Berarti apa? Orang itu kalau hatinya sempit, hidupnya sempit, karena mungkin selama ini berpaling dari Allah. Gak pernah ingat Allah. Ingat utang, nangis. Ingat Allah, gak pernah nangis. Wong iya takoi. Diundang pengajian, orang mangkat kakean sambat, dadak takon, kiai ini sapa? Ganteng apa ora? Kacamatanan apa ora? Blangkonan apa ora? Tapi lak tonggone nanggap jaranan, baru tak entek endang geling, tak entek endang geling, ora diundang mangkat. Padahal kamong kok nyuwun sewu, jaranan kuwi ngundang demit. Kok sing teko wong yasa mulya, berarti wong yasa mulya kaya demit, berarti lurahe lurah. Lurahe langsung nganggo masker men ra konangan. Insyaallah lurahe tiyang saya. Amin. Jaranan ki yo entuk. Tapi aja sampai luwih menting ke jaranan tinimbang ngaji. Nah, sekarang hitung-hitungan Bapak Ibu. Kalau di depan halaman ini jatuh selembar cek senilai 100 juta sama layangan. Kira-kira kalau anak kecil milih layangan apa cek? Kenapa anak kecil milih layangan? Karena nggak tahu nilai, nggak tahu cek. Tapi kalau yang lihat niki wong nyuwun sewu cek kalih layangan wong tua, kira-kira milih layangan apa cek? Cek. Kenapa? Karena mata duitan. Karena tahu nilai. Sakniki pengajian karo jaranan itu lebih bernilai mana? Pengajian. Tapi kok ada pengajian sama jaranan, gak mau datang ke pengajian, malah milih jaranan. Berarti milih cek apa layangan? Layangan. Sing milih layangan wau anak-anak apa orang tua? Anak-anak. Lah berarti jenengan diundang pengajian orang mangkat, jaranan mangkat, berarti jenengan wong tua nopo anak-anak? Anak-anak. Contoh berikutnya, munyuk. Ketek. Munyuk itu kalau disuguh pisang sama uang, dia akan milih pisang apa uang? Kenapa? Karena munyuk nggak tahu uang. Padahal uang lebih bernilai dibandingkan pisang. Tetapi munyuk milih pisang. Jaranan sama pengajian, lebih bernilai mana? Pengajian. Banyak di antara kita milih melihat jaranan. Kalau milih jaranan berarti milih pisang apa milih uang? Pisang. Sing milih pisang mau jenenge. Apik banget lah contohnya ini. Yakin apik banget. Iki kan uang toh. Wah, tungul ngono kaget aku, Pak. Menikmati jeruk, Mbah. Ini mbak-mbaknya ini ada anggur ada apel, kamu milih anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur.
Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Iya. Oh no bro. Kamu mau? Kurang ajar melanjut. Kamu nanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang yang hidupnya sempit, hatinya sempit, pikirannya sempit, itu diakibatkan karena berpaling dari Allah. Hatinya nggak ada getaran-getaran rohani. Maka menurut Imam Al-Ghazali, fungsi hati seorang mukmin adalah al-hatif ar-rabbani, telepon ketuhanan. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi kalau nama Allah disebut, sinyalnya muncul. Perungu dan seneng. Masjid napa niki Pak? Madani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau hatinya ada sinyal ketuhanan, ayem langsung dijawab Allah. Tapi kalau hatinya nggak ada sinyal telepon ketuhanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban orang Yoso Mulyo? Adan meneh. Kok adan lagi? Makanya coba bapak-bapak, kalau dengar adzan dari masjid, kita tes hati kita nyaman apa enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak. Lah sing adzan mong Yoso Mulyo 70 tahun. Allahu Akbar. Sing mangkat siapa? Kadang-kadang pujiannya kayak lho. Ya pujiannya cara wong tua kayak lho. Rabbana ya Rabbana. Rabbana dolamna anfusana. Ora semangat belas itu. Lah kula mbiyen zaman jadi penunggu masjid. Kan jenengan pirsa, dulu Gus Miftah James Bond jaga masjid dan kebon. Wah. Pujiane sing giyagah. Dadi wong krungu adzan ki seneng, Pak. Bar pujian baradan pujian sing kepenak. Oh wong kene ra gelem mangkat. Mergo sugih sing diitung mung bondone tok. Pujiannya mengingatkan mereka. Senajan berbondo-bondo, morine mong sarung ombong. Anak bojo mara tuwa yen wis nguruk banjur lunga tenan toh. Lunga tenan. Kebelet nguyuh. Mau ngomong ambulane liwat. Iki ngomong minggat wong ya minggat tenan iki lho. Kula sowan nang pangeran. Kula miji tanpa rencang, tanpa kadang. Bondo kula ketilaran. Lak ning masjid pujiane ngoten niku seneng napa mboten? Seneng. Jeng pujian saumuran karo Mbah Amanah. Astagfirullahaladzim. Sing mangkat sapa? Kula mbiyen tak elek lho, jane mawon Mbah Amanah, senajan to Mbah Amanah luwih tuwa tinimbang Gus Miftah. Ingat, mati itu syaratnya tidak harus tua.
Maka walaupun Mbah Amanah lebih tua dibandingkan Gus Miftah lebih muda dibandingkan Mbah Amanah. Bisa jadi yang mati Mbah Amanah duluan. Kalau saya siap-siap saja, Bu. Itulah kenapa saya tiap hari ngaji. Karena an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau kebiasaannya dia ngaji, matinya ngaji. Kalau kebiasaannya ngerasani, mati ini ngerasani. Kalau kebiasaan ibu-ibu cerewet sama suaminya, hati-hati, matinya pas cerewet. Pak, modar we, ayo we. Hidup wong lanang. Emek. Makanya saya selalu bilang, tolong para suami di rumah disiapkan lato-lato. Jadi kalau istrimu marah-marah, nggak usah kamu tanggepi, cukup bunyikan lato-lato. Adek. Lato-lato sudah bunyi kok istrimu tetap marah, gampang. Tatap ke cangkeme. Loh, kalau ngeyel, kalau malah adek. Kata Pak Wakil Bupati, Gus, saya nggak usah beli lato-lato. Kenapa? Karena saya sudah punya lato-lato alami. Iya. Jadi Pak Sugira, Gus Miftah hasu tenan. Hoi, menengo. Kok geting aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Waman a'rada ang dzikri. Barang siapa berpaling, wa innalahu ma'isatan dongka. Jadi Bapak Ibu, pelajarannya adalah kalau hari ini Anda merasa semuanya sempit, pikirannya sempit, hatinya sempit, rezekinya sempit, mungkin selama ini kita terlalu berpaling dari Allah. Maka metodologi Ahlussunnah itu supaya hati kita sesuai dengan ucapan dari mulut kita. Coba orang dikir saja itu harus ada kesesuaian antara hati dan lisan, bahkan gerakan. Milo, kenapa orang NU itu kalau dikir kepalanya ikut bergerak dan bergoyang. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Supaya ada kesesuaian antara hati, lisan, dan gerak perbuatan. Walaupun kalau dilihat dari gerak dan perbuatannya, masing-masing orang berbeda-beda. Ono sing mau, la ilaha illallah. Enten Bu, ngoten niku, enten. Sing kaya entung di lor ndi kidul ya. Afdalu dzikri fa'lam annahu la illallah. La illallah. Ada Bu seperti itu? Banyak. Enten Mbah nggih? Ono. Sing cewepet ya ono. Afdalu dzikri fa'lam annahu la illallah. La illallah. La illallah. Enten. Sing muwan tapi pel ya ono. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sinten niku sing ora keduman BLT. Lah. Sing kemuayu ya ana Pak Wabub. Afdalul dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sapa kuwi? Mudine Raja Mulya. Oh, ya Raja Mulya. Endi mudine? Iki. Jenengan mudin. Masalah mudine iki. Pripun, Mbah? La Kerasani mudin bulno wonge ning andingi. Di majudan niku.
Njaluk duit, kayak duit Mbak Mudin. Kayak duit Mbak. Insyaallah, sing tak Mbah sinten namine? Arifin. Insyaallah berjodoh dengan Bu Amanah. Kok entek duitku? Duit Mbah. Mau amanah mau piro? 7, berarti 350. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wes, ini terus. Repot gara-gara la ilaha illallah. 350. Ngaji ning Banyuwangi bangkrut aku suwe-suwe. Ngaji amplop ora jelas. Nggih. Barokallah. Mungkin damel ngelamar Mbah Amanah nggih. Nggih. Mbah Amanah. Muah. Langsung besok Pak Arifin, saya terima nikahnya Amanah dengan mas kawin dari Gus Miftah. Iya. Sah. Itu sah, Arifin nunggu kamar langsung mati keracunan. Tak Pak Arifin, yuswane pinten Pak Arifin? Sudah 6. Wah, ketua Amanah, inilah. Pak Arifin bilang sama Bu Amanah, di Amanah, kita memang tidak seumuran dek, tapi boleh kan sisa umurku untukmu? Iya. Langsung Mbah Amanah jawab, oh tenan. Pokoknya hati ini digawe ayem, supaya tenang, supaya Allah manjing teng ati kula panjenengan sami. Amin. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad menerima wahyu sholat. Mesti anaknya Amanah. Oh butuh. Selawatan. Bocah hadron njeluk sangoni apa ora? Oh ya aku bapakmu. Kau tak sangoni le, santai lah ya. Aku mau mengapikan hatiku hari ini. Insyaallah tak sangoni gue ya, pakai uang monopoli. Yuk selawatan yuk. Ono ki wong tok kayak gini. Ya Allah, Allah. Ono ya wong tok kayak. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan, Pak. Di mana-mana suka yang berdiri. Pak Arifin masih bisa berdiri? Iya. Mbah Amanah, Pak Arifin berdiri menatapmu Mbah Amanah. Yuk, kamu njelok Joko Tingkir. Saya pengen yang punya HP semuanya flashnya dinyalakan. Kita buat Banyuwangi bersinar malam hari ini. Yuk. Pak Wabub, selamat kali warga jenengan. Semuanya HP dinyalakan. Tolong panitia lampu dimatikan. Kalau nggak bisa mati, Arifin kita matikan. Oh, jangan. Ayo semuanya dinyalakan flashnya. Ajak selawatan yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. HP-nya mana semuanya diangkat, yang di jalan semuanya diangkat. Semuanya diangkat. Coba lampu masjid matikan, lampu masjid matikan. Yuk, lampu masjid matikan yuk. Semuanya diangkat HP-nya. Pon. Untuk memuaskan hasratmu aku berdiri. Semuanya diangkat. Sing dhuwur. Lampu masjid mata ini, Cok. Lampu masjid. Saklar. Semuanya diangkat. Yang punya HP, yang nggak punya HP cangkemnya merenges.
Ayo, digerakkan nanti ke arah mundi kono iki. Ke arah kiri, masing-masing dulu, ke arah kiri, ke arah kiri. Ini berarti, ke arah kiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah. Ya gak punya HP gerakan tangannya masing-masing. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis wa biladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di Banyuwangi. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin tawasana bibis wabiladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan ke Gambiran, daerahnya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis wabiladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Tawasana wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi hadrohnya berhenti, sing banter. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Ala yasin tawasana bibis
wabil hadi Rasulillah wa kulli muja bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Minum kopi rasanya nikmat. Minum kopi tanpa susu. Ayo ngaji dan bersolawat. Orang Banyuwangi, I love you. Iki jenenge kopi susu. Kopi ini diombe, susu ini dilirik. Lah, menehi bocah duit hadroh. Ah, tapi ano. Bocah hadroh tak kayak duit. Bangkrut tak kaji gini. Dua duit ya kan. Oh, cah hadrohnya sangoni. Enggak, aku njaluk sing rupane paling mesake sapa? Sapa sing rupane paling mesake? Sing rupane kaya kotak infak sapa sing kaya kotak infak? Di sing rupane paling mesake. Kok ndungkluk kabeh iki lho ngopo ae? Rupamu mesake kabeh kok. Sing pojoke sapa kae? Dek mburine ki lemburimu. Ah kowe rene tak cilik dhewe rene. Kamu sini. Astagfirullah. Aneh. Pinjam mic. Mic yang ada kabelnya, mic yang ada kabelnya. Mic yang ada kabelnya yang bismillah. Ini Mas. Pak sinten namine? Pak Arifin. Jenengan pirsa bedane Gus Miftah kali Pak Arifin? Bedanya satu, kalau Gus Miftah kayak mic sebelah kiri, putih, tegak berdiri. Kalau Pak Arifin, hipo. Pak Arifin. Dipasang. Kok iso ya? Jangan-jangan punya Pak Arifin coplokan gini ki. Cek. Namanya siapa? Turbagus. Turbagus. Apa? Turbagus. Turbactus. Iki hewan langka iki. Rasanya kelimanuk tau ngopo ini kelimanuk bang. Turbactus. Turbactus umur berapa? Umur 14. Namanya bener Turbactus? Bener? Nama kompletnya siapa? Nama kompletnya? Turbagus Rizky Saputra. Turbactus apa Turbagus? Turbagus. Oh Turbactus. Turbagus. Rizky Saputra. Rizky Saputra. Kelas berapa? Kelas 2. 2 apa? MTS. Sama Bu Amanah naksir enggak? Oh butuh nih. Cita-citanya Turbactus pengen jadi apa? Cita-citamu? Di guru. Oh jadi guru? Kenapa pengen jadi guru? Ajar. Ben iso ngajar muridnya ngono? Nggih. Oh nggih matamu nggih. Ya Allah. Gak pengen jadi kiai? Pengen. Ngene lho, Cok. Lah. Tuh bagus gak pengen jadi kiai? Pengen. Kalau pengen jadi kiai, kamu pengen jadi kiai seperti kiai siapa? Gus Miftah. Oh, ngopo? Mergo ngopo kok Gus Miftah? Cogan. Cogan iya apa? Cowok ganteng iya rupamu. Cowok ganteng. Lah kowe cowok jelek. Pengen nih. Engko klub hadrohmu tak kayak duit, kowe tak kayak duit dhewe, tapi kudu apal Pancasila. Siap, Bro. Iki sini apa iki? Lah rono isine belas ki lho. Kowe ngapalke Pancasila, engko kancamu tak kayak duit, kowe tak kayak duit dhewe. Tak bonusi kowe. Ayo. Kudu mimpin Pancasila. Pancasila. Cah lanang kok jane Pancasila. Jeneng tegas. Lanang kaya Gus Miftah esuk.
Kowe ngerti lak kaya Gus Miftah ki enak. Wingi pengajian diundang karo presiden ning Jakarta. Ngaji 7 menit diamplopi 150 juta. Oh. Lah ning Gambiran murah dinyang. Dirampok karo amanah karo Arifin. Yo. Gagah, siap gerak. Rasanya ke manuk gerak. Pancasila. Pancasila. Iki ning ngadroh bagian apa iki? Cek. Oh, pengamen lampu merah iki. Selak abang, Pak. Sing gagah tulis Pancasila. 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 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Kesatuan Indonesia. Salah kok kesatuan. Orang kesatuan. 3, ulangi. Alon-alon, tarik napas panjang. 1 jam baru dikeluarkan. Nah. Tarik napas 1 jam baru dikeluarkan. Oh modar. 3. Ayo terok ke, 3. Apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Sing penak to lho. Ulangi. Ulangi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Iki celat Pak ya. Oleh hikmat. Terus kebijaksanaan Dalam permusyawaratan dalam perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial Bagi seluruh seluruh rakyat Indonesia. Inilah tadi Pancasila dibacakan oleh Tubagus, calon suami dari Mbah Amanah. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda itu cowok apa cewek? Cowok. Kok bisa? Karena gagah. Gagah. Oh karena gagah, salah. Lah gagah pasti. Burung Garuda itu pasti cowok. Kenapa? Kan burung, iya. Iki kancamu. Ini cekel. Iki nggih kowe. 10.000 wae. Ya Allah, dirampok karo rezeki aku ya Allah, ya Allah. Oh, alah pengajian amplopnya ra jelas. Duitku kelong terus. Kok hilang duitku iki? Apa? Ya kowe kabeh mbahmu kuwi kok. Ya wis 200.000 wae. Tak kei duit gitu kok apa? Nggih tumbas-tumbas. Tumbas apa? Tumbas jajan. Oh, kok jajan? Sing pantes lho gitu kok apa? Lah jajan 100.000 turah. Itu kok apa? Kitab apa? Tafsir. Tafsir apa? Tenanan kowe. Tafsir Jalalain. Halah rupamu sok gaya. Kowe ngaji Jalalain kowe. Nggih. Tenan, kowe Jalalain ampuh mencangkemmu. Ya wis gitu kitab tambahi 500.000. Sampai gitu ku slot sandet manukmu hilang kowe. Ayo. Itu ku kitab ya. Nyom 500.000. Semangat. Lah sing iki mau kaya sapa? Lah ngene iki kaya sapa? Lah mic ngene iki kaya sapa? Gus Miftah. Lah ngene iki mau kaya sapa? Arifin. Matur nuwun kono. Sing ijo kayak kancamu, sing iki gitu kitab. Cah cilik, manuke cilik. Kok uangku habis? Kamu juga minta? Pak Wabub, mulai yuk. Ya Allah.
Penonton dereng. Lah mau amanah wis. Amanah, Rizki, Arifin. Kayaknya sekongkol orang tiga ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu anaknya aja sampai gak paham Pancasila nggih. Harus paham itu ideologi yang direstui oleh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kita orang NU tidak paham Pancasila. Makanya di mana-mana Pak Wabub, saya selalu memberikan pendidikan kebangsaan dengan cara seperti itu. Mosok kita nggak hafal Pancasila, kan aku malu. Yang ngono melu-melu nggak kacamata ireng, malah kayak tukang las yuyuk. Nyata kayak jeruknya kue, kayak Mas. Ono yang jaluk, dibagi-bagi, awas. Apel do. Sing entuk rondo. Itulah janda. Oh iya, kono njaluk, kata Kak Ike, kono awas. Nangkape pu winter, mantan copet ini. Banser, kayak dulurku banser kayak. Apa? Kono. Oh, njaluk. Oh, kono. Kelek. HP. Aku wabe mau jaluk iki lho. Blangkon. Orang kualik. Aja njaluk blangkonku wingi tak lelang GNU payu 900 juta. Kalau wingi nyumbang muktamar NU Lampung niku nyumbang blangkon siji, kula dol payu 900 juta. Coba bayangkan Pak Arifin. Belangkonya saja 900 juta, bagaimana sarungnya? Apalagi isinya. Amanah langsung pingsan. Gede banget. Blangkone. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, itulah kenapa hati harus selalu dijaga. Dengan cara yang paling gampang supaya senantiasa diisi keberadaannya oleh cahayanya Allah. Dengan cara berzikir. Bu, qalbun mu'min baitullah. Hatinya orang beriman adalah rumahnya Allah. Supaya Allah tetap bersemayam di dalam hati kita. Caranya adalah dengan memperbanyak zikir. Sholawat gangsal. Sholawat apapun. Sholawat nariyah pareng. Pokoknya hatinya digayem mawon. Ayemnya nganggo sholawat, sholawatan. Ayamnya pakai dikir, dikiran. Apapun itu dilakukan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala mantep ngoten niku ya dikirin niku ya ora apa-apa. Mantep nganggo selawat ya selawatan. Selawat nganggo lagu napa mawon angsal. Sing penting selawat. Wong Indonesia niku lak keren, lagu dangdut dadi lagu selawat. Lagu selawat dadi lagu dangdut. Lagu dangdut dadi lagu selawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Wila lagu dangdut. Saya si putri
si putri amanah. Bojone Arifin, rumahe rasa mulya. Apa? Angel men to? Ya sombong. Lagu dangdut dadi lagu solawat. Ono kalane lagu solawat dadi lagu dangdut. Ya Toibah, ya Toibah. Melebu gambiran dadi lagu dangdut. Bang Toib. Pokoknya hatinya digawe ayam. Lah kaya bojo kula niku ngayem ke hati dengan cara apa Bu? Setiap hari membaca solawat minimal 15.000 kali. Istrinya Gus Miftah. Setiap hari, kulla yaumin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Niku lak jenengan seriusi, pasti bisa. Sak derenge tiru, sak derenge sare. Maca sallallahu ala Muhammad 1000 kali, gak sampai 1 jam. 1000 kali niku lak jenengan nganggo tasbih isine 99. Cukup 10 kali putaran. Digenepi 100, itu sudah 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad. Tapi orang gambiran waktunya lebih banyak lihat HP tinimbang membaca sholawat. Betul? Istrinya Gus Miftah Bu. Tak kelonnya sholawatan kok. Ayo Bun, kelon. Allah ala Muhammad. Enak Bun. Mana? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Pak Wakil Bupati kerja, Bu Wakil Bupati di rumah sholawatan. Keren. Nanti Pak Wakil Bupati masuk kamar, istri sudah siap-siap sholawatan. Ya Rasulullah. Bu Wakil Bupati jawab, Ya Habiballah. Bidzikrillah tatmainul qulub. Cara yang paling gampang menenangkan hati adalah dengan dzikir dan sholawat. Makanya amalnya orang-orang top itu Pak, rata-rata ya cuma sholawat. Fatihah, sholawat, Fatihah, sholawat. Kalau istri saya wajibkan sehari minimal membaca Fatihah 1000 kali. Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Ibu pengen tahu khasiat Fatihah? Tak kasih tahu. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Betul Pak Arifin? Betul. Kalau Bu Amanah pengen segera ketemu malaikat gampang. Baca Fatihah 100 kali tanpa ambekan. Langsung ketemu malaikat. Israel. Langsung diumum gini-gini di Masjid Madani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia gara-gara membaca Fatihah 100 kali tidak bernapas. Saudara Rizki. Kalau hatinya nyaman, maka kemudian besok kita ketika sowan kepada Allah, kita akan disapa dengan bahasa yang sangat indah oleh Allah. Apa sapaannya? Faya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang-orang yang tenang hatinya Bu, karena banyak dzikir kepada Allah. Besok Allah akan panggil, hai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Karena amalnya komplit, maka hatinya tenang. Sama kalau ibu naik motor, pakai helm, bawa STNK, bawa SIM. Bensin penuh, naik motor, di jalan tenang. Kenapa? Karena semua persyaratannya komplit. Bahkan gak ada tilangan, ketemu polisi malah nantang. Pak polisi, mbak aku ditilang. Kenapa? Karena syaratnya komplit. Tapi kalau kita naik motor, gak pakai helm, gak bawa STNK, di jalan pasti tingak-tinguk. Roh patung polisi kaget, bajingan ono polisi. Bulno patung polisi. Kenapa? Karena gak komplit yang dibawa. Manusia kalau sowan kepada Allah amalnya komplit, insya Allah besok mutmainnah. Amin.
kita mutmainnah, kembali kepada Allah dengan cara apa? Rodiyah mardiyah. Rodiyah mardiyah niku napa? Kita ridho ketemu Allah, Allah ridho berjumpa dengan kita. Kita senang ketemu dengan Allah, Allah senang ketemu dengan kita. Saya senang dengan Arifin, 350.000. Saya senang dengan Mbah Amanah, 350.000. Aku ra seneng karo Rizki, dirampok 500.000. Kalau kita disukai oleh orang saja, Bu, dicukupi, dibahagiakan. Gus Miftah dikasih degan, dikasih anggur, apel, jeruk. Dek, kamu tahu bedanya jeruk sama kamu? Nah, jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Iya. Oh no. Kata kayak sing jeruk anggur mandi. Karena terlalu banyak orang tomak, nggak jadi. Rodiyah mardiyah. Pak, Bu, kalau kita disenangi oleh orang saja, kita dibahagiakan. Walaupun gak ada jaminan kita dibahagiakan oleh orang yang mencintai kita. Tetapi kalau kita dicintai oleh Allah, pasti bahagia. Betul? Maka dikatakan, aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah mengendaki kamu tidak hanya sekedar mencintai, tapi harus menjadi orang yang dicintai. Ayo pilih mana? Mencintai apa dicintai? Mencintai apa dicintai? Dicintai. Kalau kita dicintai oleh Allah, Allah pasti membahagiakan kita. Tapi kalau kamu, Dek, dicintai sama laki-laki, belum tentu kamu dibahagiakan oleh laki-lakimu. Karena ada sekarang cowok mengatakan begini, Dek, aku senang sama kamu, tapi sorry, aku belum bisa membahagiakan kamu. Cewek sekarang pasti langsung jawab, Dek, aku tahu kamu mencintaiku. Tapi karena kamu gak bisa membahagiakan aku, Mas, sorry, aku mencari laki-laki yang bisa membahagiakan aku. Iya, coba Arifin. Terus modal saya kata, bro. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Amin. Ingat, kalau kita jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Mudah-mudahan ridho Allah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sudah jam 12:30 pengajian selesai. 2 jam loh bro aku ngaji wisan. Jam 8 saiki jam 10 lebih. Nambah ngaji uwes, sholawat uwes, dirampok duite uwes. Ndonga mawon bareng-bareng. Besok bisa dilihat tayangannya di Jalan Dakwah Gus Miftah BTV. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.